Baik, saya mulai dulu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman mubarakan. Allahumma amin. Taib, asatidah, para wali santri sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, saya ucapkan jazakallahu khairan atas kehadirannya dan kesediaannya. Dan pertama-tama saya mau minta maaf terlebih dahulu karena mungkin undangannya terkesan mendadak, ya. Karena undangannya terkesan mendadak. Seharusnya mungkin di share-nya itu sehari sebelumnya agar semuanya lebih persiapan seperti itu kan. Mungkin barangkali malam ini ada yang sedang sibuk atau bagaimana. Jadi saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau undangannya mendadak. Nah, tapi insya Allah malam hari ini pembahasan kita sebentar saja, tidak lama ya, tidak lama. Jadi insya Allah tidak sampai berjam-jam ya, mungkin hanya sekitar paling maksimal 30 sampai 45 menit saja. Nah, dan itu hanya sekitar hanya membahas seputar MOS dan juga KPM. Nah, baik untuk mempersingkat sosialisasi kita pada malam hari ini ya. Nah, saya akan share screen filenya. Baik, nah kita mulai. Jadi, Bapak Ibu sekalian ya, yang saya hormati malam hari ini. Malam ini kita akan membahas tentang MOS ya, MOS, masa orientasi sekolah, atau mungkin kalau di lingkungan yang lain biasa dikenal sebagai MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, MOS kita karena kita PKBM-nya ini adalah sebuah lembaga yang online ya. Kita ini berbasis online, tidak offline, dan pembelajarannya juga full online, maka kegiatan MOS-nya juga kita langsungkan secara online ya, secara online. Jadi tidak seperti offline ya, seperti itu. Jadi memang ada perbedaan. Nah, kemudian seperti apa MOS-nya? Nah, kita lanjutkan. Pertama kita harus tahu dulu ya. Ini penting bagi Bapak Ibu sekalian karena nanti apabila ingin berkonsultasi atau misal ada hal-hal lain yang memang berkaitan dengan sesuatu yang ada di PKBM ini, maka ini adalah strukturnya ya, struktur PKBM SOFA Indonesia. Yang pertama ada ketua, ketuanya itu adalah saya sendiri. Kemudian sekretarisnya ada Alfiana Rahma ya, malam hari ini alhamdulillah hadir. Kemudian bendaharanya ada Ustadzah Marliana Laila ya. Kemudian ada koordinator pendidikan itu Ustadz Muhammad Rozi ya, Ustadz Muhammad Rozi. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan misalnya terkait biaya misalnya, berarti menghubunginya ke bendahara seperti itu ya. Atau misal ada pertanyaan terkait pembelajaran, berarti menghubunginya koordinator pendidikan seperti itu ya. Jadi sudah ada strukturnya. Jadi apabila nanti ingin konsultasi atau ada masukan-masukan, maka bisa disampaikan langsung kepada asatidz yang sudah tercantum pada struktur PKBM SOFA Indonesia. Kemudian selanjutnya, MOS ini karena online, jadi langsung saja hanya ada sedikit tugas ya, hanya ada sedikit tugas yang sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali, yaitu siswa ya, siswa itu baik dari paket B ya, paket C ataupun kursus PAI, ketiganya itu uh, kami perintahkan ya, kami perintahkan untuk membuat video perkenalan, video perkenalan memakai pakaian rapih. Ya. Jadi pakaiannya tuh rapih, tidak memakai kaos. Gitu ya. Saya sarankan atau kami ini arahkan itu memakai baju koko ya, baju koko lengkap dengan peci itu kalau laki-laki. Kalau misal perempuan itu memakai hijab ya, pakai hijab yang syar'i seperti itu ya.
Siswa membuat video perkenalan diri memakai pakaian rapih dan syar'i dengan durasi maksimal 3 menit. Ya. Jadi durasi maksimalnya itu 3 menit videonya. Jadi tidak usah terlalu panjang. Yang penting ada perkenalannya dan nanti insya Allah akan kita publikasi, tapi khusus yang ikhwan ya. Yang ikhwan nanti akan kita publikasi di sosial media PKBM Sofa Indonesia. Nah, maksimal 3 menit ya, yang mencakup nama lengkap, kemudian asal kota, jenis program yang diambil, dan juga alasan singkat bergabung dengan PKBM Sofa Indonesia. Ya. Jadi misal nanti perkenalan, contohnya misal nama saya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi bin Selamat, saya asalnya dari Tulung Agung, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah, saya bergabung di program paket C PKBM Sofa Indonesia. Alasan saya bergabung di PKBM Sofa Indonesia adalah karena saya ingin mendapatkan uh, pembelajaran ilmu syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta saya juga ingin mendapatkan ijazah kesetaraan yang resmi. Selain itu juga saya ingin mendapatkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan juga terarah secara online. Itu misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk ikhwan ini bisa dikirimkan ke koordinator pendidikan. Ya, ikhwan ini dikirimkan ke koordinator pendidikan. Nanti nomornya insya Allah akan kami bagikan di grup ya, di grup khusus wali santri dan juga di grup grup paket B, paket C kursus. Nanti insya Allah kami bagikan. Ini ya, koordinator pendidikan tadi Ustadz Muhammad Rozi ya. Jadi nanti ikhwan ya, yang ikhwan baik itu paket B, paket C ataupun kursus PAI nanti mengirimkan videonya ke Ustadz Muhammad Rozi. Dan nanti akan kami bagikan uh, listnya atau misal captionnya nanti di grup ya, di grup. Nah, kemudian batas maksimal pengiriman video adalah 27 Juli. Jadi masih ada 2 hari. Sepertinya sangat cukup ya. 2 hari itu hanya membuat satu video dengan durasi maksimal 3 menit. Yaitu menurut saya uh, sangat mungkin sekali ya. Sangat mungkin sekali. 2 hari itu sangat lama dan membuat videonya itu paling hanya sekitar berapa menit, paling 10 menit selesai membuat videonya. Bahkan nggak ada gitu kan. Nah, jadi seharusnya sudah bisa uh, selesai lebih awal. Kemudian yang akhwat ini kepada sekretaris ya. Sekretarisnya kita tadi adalah Ustazah Alvina Rahma ya, Ustazah Alvina Rahma. Jadi nanti bagi yang akhwat baik paket B, paket C ataupun kursus PAI nanti mengirimkan videonya ke Ustazah Alvina Rahma Artanti ya, seperti itu. Untuk bisa lebih memudahkan pembagiannya. Jadi akhwat khusus akhwat, ikhwan khusus ikhwan. Nah, kemudian sampai sini dulu, coba sampai sini dulu. Sebelum kita lanjut ke mekanisme kegiatan belajar mengajar, apakah ada pertanyaan terkait tugas ini, MOS-nya? Tafadhol Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya, tidak masalah. Silakan. Ada pertanyaan atau jelas? Bagaimana? Apakah jelas? Kenapa sepi sekali ini? Bukankah ada beberapa orang ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, Saya ingin bertanya, ini kalau mengirimkannya kan ke Ustazah buat yang akhwat ya. Nomor iya. WA-nya atau ininya kurang jelas, belum belum tahu nomornya yang mana Ustazahnya Ustadz. Oh, tayyib, tayyib. Nanti insya Allah kami bagikan di grup informasinya. Nah, Oh ya, syukran Ustadz. nah, nanti insya Allah kami bagikan ustazahnya siapa saja, misal uh, bendahara tadi siapa Ustazah Amalnya Laila, ini nomornya, kemudian sekretaris Ustazah Alvina Rahma, ini nomornya gitu kan. Nanti kemudian ada koordinator pendidikan, ini nomornya gitu kan. Nanti insya Allah akan kami lampirkan di grup wali santri ya, di grup wali santri akan kami lampirkan. Kemudian untuk tugas MOS ini juga nanti akan kami kirimkan ulang berupa uh, teks WhatsApp gitu ya. Nanti kami kirimkan di grup
eh, masing-masing program, paket B, paket C, sama kursus. Ikhwan nanti dikirimnya ke nomor ini, akhwat dikirimnya ke nomor ini, seperti itu ya. Nah, ada lagi pertanyaannya? Afan, ini pertanyaan agak melenceng sedikit, Ustaz. Ya, nggak apa-apa, tafadhol. Bagaimana kalau nomor yang dipakai untuk pembelajaran nanti itu nomornya wali santri? Jadi maksud saya itu agar santri tidak terlalu bebas untuk memakai HP, jadi yang dipakai nanti juga nomornya wali santri. Oh, nggih, tidak apa-apa, Pak. Tidak Oh iya, apa-apa. syukron, Ustaz. Tapi eh, jenengan, Bapak nanti gabung juga di grup wali santri ya? Iya, sudah Ustaz. Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah. Nah, Ya. nah, jadi di grup wali santri itu nanti kan dibagikan informasi khusus yang khusus untuk wali santri. Contohnya seperti administrasi ya. Misal ada berkas ya yang belum ini misalnya belum lengkap misalnya, atau misal ada eh, SPP misalnya gitu kan, pembayaran. Nah, itu nanti kita kirimkannya itu ke grup wali santri. Grup wali santri. Seperti itu. Kalau grup yang paket B, paket C kursus itu khusus materi. Khusus materi. Jadi nanti tidak tercampur aduk ya, tidak tercampur aduk. Ya. Nanti ketimbun informasi penting seperti seperti apa? eh, update pembayaran dan yang lainnya nanti tertimbun kalau misal dicampur dengan grup materi seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Ya, Saya insya nggak Allah. bilang. Insya Allah jelas. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke KBM. Ya, KBM. Ini saya undangannya kan khusus untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan ke anak-anaknya ya, dijelaskan bagaimana proses KBM-nya di PKBM Sofa Indonesia ini. Nah, saya baca ya. Yang pertama pembelajaran melalui audio, ya, video, file PDF atau live streaming. Live streamingnya itu via Zoom atau Telegram. Ya, jadi nanti kan kita mulai pembelajaran aktif itu insya Allah tanggal 31 atau tanggal 1 lah ya, agar genap gitu ya. Bisa tanggal 31 Juli atau tanggal 1 Agustus ya kita mulai. Nah, materinya bagaimana? Materinya itu nanti ada yang audio ya, jadi suara ya. Misal saya rekaman. Ya, saya rekaman materinya materi misalnya apa ya, misalnya hadis misalnya, misal saya rekaman materi hadis, saya merekam suara saya gitu kan, kemudian saya kirimkan nanti rekaman suara saya di grup ya, di grup baik itu grupnya itu grup WhatsApp ataupun grup Telegram ya. Kenapa ada dua, kenapa ada Telegram ada WhatsApp gitu ya? Jawabannya karena kalau WhatsApp itu sifatnya sementara ya. Jadi kadang pesannya itu bisa kadaluarsa ya. Jadi bisa tidak bisa di-download lagi filenya. Dan juga WhatsApp itu kadang kan suka error ya WhatsApp ya. Nah, makanya kita ada channel Telegram. Ada channel Telegram biar apa? Biar kalau di Telegram itu awet. Jadi Telegram itu Bapak Ibu sekalian, salah satu keunggulan yang saya sangat suka dari Telegram itu adalah filenya itu tidak bisa terhapus gitu ya. Jadi ketika kita sudah mengirimkan materi Telegram begitu ya, itu tidak akan pernah hilang selamanya gitu ya. Meskipun Bapak Ibu jenengan nanti nomornya hilang gitu ya, ganti nomor misalnya. Kemudian ingin gabung lagi ke grup paket B di Telegram misalnya. Kan? Atau ke grup paket C. Nah, ketika gabung ke channel itu, ke channel Telegram ya, maka materinya masih ada, Pak. Dari awal yang pertama dikirim itu masih ada, tidak akan hilang. Seperti itu ya. Qadarullah, misal ada yang nomor HP-nya mendadak tidak aktif atau misal ganti. Otomatis kan WhatsApp-nya ganti.
Ya, nomor WhatsApp-nya ganti. Kalau nomor WhatsApp-nya ganti, masuk grup lagi, nanti di grup WhatsApp itu materinya sudah nggak ada. Karena WhatsApp-nya kan baru masuk. Berarti kan di grup nanti pesannya kosong semua. Tapi kalau di Telegram, itu pesannya masih ada. Yang lama-lama itu masih ada. Meskipun nomornya ganti atau baru gabung, seperti itu. Jadi kemarin kita buat channel Telegram, seperti itu. Ustadz, apakah hanya audio saja, Ustadz? Kalau hanya audio saja, nanti seperti mendengarkan radio, Ustadz. Nanti kurang jelas. Ya, nanti ada PDF-nya, Pak. Nanti ada PDF-nya. PDF-nya itu bentuknya file gitu kan. PDF ada catatannya. Ya. Jadi tidak hanya audio saja. Audionya itu penjelasan dari PDF itu, gitu kan. PDF-nya itu adalah materi inti dan juga ringkasnya. Ya. Nah, sementara audionya itu adalah penjelasannya, seperti itu. Itu yang jenis pertama. Atau video. Video bisa jadi saya rekaman. Saya membuat video pembelajaran gitu ya, atau ada video pembelajaran, nanti saya kirimkan ya, entah itu di grup atau di Telegram sesuai jadwal pelajarannya. Nah, jadi kalau yang dua ini audio dan video gitu ya. Ini dua-duanya fleksibel. Fleksibel bagaimana? Artinya bisa disimak kapan saja. Ya. Jika materinya audio atau video, itu bisa disimak kapan saja, seperti itu. Ya. Kalau misal yang selanjutnya di sini kita katakan live streaming Zoom. Zoom itu seperti kita sekarang, seperti ini ya Pak ya. Zoom itu seperti ini. Kita tatap muka langsung, ya santrinya hadir, ya siswanya hadir, mendengarkan penjelasan dari ustadznya, ustadz atau ustadahnya, gitu ya. Nanti akhwat sama akhwat, ikhwan sama ikhwan, seperti itu. Meskipun nanti ada yang namanya ustadz ngajar ikhwan akhwat, nanti ada juga seperti itu. Tapi intinya kalau Zoom itu nanti ada satu ruangan khusus, ya seperti yang kita lakukan saat ini, itu Zoom. Kemudian Telegram. Nah, di Telegram ini bisa juga, Pak, bisa juga live, seperti sekarang kita seperti ini. Live-nya lewat mana, Ustaz? Live-nya lewat channel yang kemarin kita bagikan di grup. Kan ada channel untuk kursus PAI, ada channel untuk paket B, ada channel paket C. Nah, itu nanti bisa live di situ juga. Ya, nanti kalau ingin bertanya, tinggal bertanya di grup ya, atau di diskusinya itu nanti ada seperti itu. Nah, jadi nanti ada 4 jenis, intinya audio, video, live Zoom, atau live Telegram. Ustadz, kalau misal qadarullah, ya anak saya malam itu, misal malam materinya, jadwalnya malam. Malam itu kebetulan anak saya sakit misalnya. Ya, anak saya sakit terus nggak bisa hadir, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Saya nggak bisa hadir Zoom, ya, anak saya nggak bisa hadir Zoom, ataupun nggak bisa hadir Telegram. Sementara jadwal pelajarannya itu dia Zoom, ya, Telegram live. Bagaimana? Maka bisa menyimak rekamannya. Nanti akan ada rekaman video pertemuannya, ya. Baik yang via Zoom atau yang via Telegram, nanti akan ada rekamannya dibagikan di channel Telegram dan juga di grup WhatsApp-nya. Seperti itu. Apakah ada absensi? Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Meskipun materi kita kirimkan berupa audio, misalnya, atau berupa rekaman, ya, seperti itu tetap nanti akan ada absensi harian. Ya, dan itu masuk ke nilai harian. Ya. Jadi nilai harian itu nanti diambil dari 2, Pak, nilai harian. Ya. Di sini nanti ada masuk di poin bahasan yang terakhir ya. Kehadiran dan juga keaktifan. Ya, keaktifan. Jadi kalau misal nanti siswanya itu rajin hadir, ya. Rajin hadir atau rajin aktif. Ya. Aktif itu maksudnya, misal ustadznya ngasih tugas 2 pertanyaan misalnya, ya, buat tambahan nilai. Siapa yang bisa menjelaskan sebutkan 2 manfaat dari hadis yang telah saya sampaikan misalnya, seperti itu. Bagi yang bisa menjawab silahkan dikirim ke nomor WhatsApp saya misalnya seperti itu. Kemudian siswanya ngirim, nama saya ini Pak paket B misalnya,
jawaban dari hadis nomor 1, jawaban dari soal hadis nomor 1 ini, soal nomor 2 ini dikirimkan ke ustadznya, dikoreksi betul. Nah, itu nanti masuk ke nilai harian, ya, nilai harian. Nah, baik, kita lanjutkan. Materi akan dibagi sesuai jadwal pelajaran. Nah, nanti akan ada jadwalnya. Insya Allah kita akan rilis jadwalnya. Kita akan bagikan jadwalnya itu sebelum tanggal 1 Agustus, ya. Karena sekarang Juli. Sebelum tanggal 1 Agustus, insya Allah sudah kita bagikan jadwal pelajarannya. Nah, nanti tinggal mengikuti jadwal, ya, mengikuti jadwal. Kemudian semua materi akan dikirimkan di grup WhatsApp siswa dan Telegram PKBM Sofa Indonesia. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian grup wali santri hanya digunakan untuk diskusi terkait administrasi. Administrasi ini maksudnya bagaimana? Administrasi itu ada administrasi berkas, ada administrasi keuangan. Ya, administrasi itu ada 2, ya. Administrasi berkas, administrasi keuangan. Ya. Misal nanti setelah selesai pengecekan pemberkasan, ada laporan dari bagian pemberkasan, ini untuk masuk ke Dapodik atau misal mendapatkan siswa butuh tambahan file ini misalnya. Nah, itu nanti dikirimkan di grup wali santri, Atau misal terkait SPP misalnya, ya, SPP atau dokter ulang atau yang lainnya. Intinya terkait dengan pembiayaan, maka itu juga nanti akan dikirimkan di grup wali santri, ya. Nah, kemudian khusus untuk mata pelajaran umum, ya, kita itu ada mata pelajaran umum. Ya, waktu kemarin sosialisasi awal itu mungkin ada beberapa yang melihat tidak ada materi umum, gitu ya. Karena tidak ada materi umum. Tapi ada, ya, di kita itu ada materi umum, cuma kita menggunakan metode mandiri dan bimbingan, ya, materi mandiri dan bimbingan. Bagaimana Ustadz sistemnya mandiri dan bimbingan? Mandiri dan bimbingan ini sistemnya sederhana. Jadi kita bagikan modul, ya, modul atau materi yang harus dipelajari oleh siswa. Nanti setiap 1 bulan sekali, paling minimal 1 bulan sekali, ya, atau setidaknya sebulan 2 kali, itu akan ada bimbingan bersama ustadz atau ustadzanya yang mengampu materi umum tersebut. Ya. Jadi materi umum itu berada di luar jadwal pelajaran. Yang ada di jadwal pelajaran itu adalah materi keagamaan atau materi diniyah, ya, hanya materi diniyah. Jadi yang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nanti dibagikan modulnya, ya, modulnya dibagikan. Nah, nanti setiap 2 pekan atau misal 1 bulan sekali paling minimal itu akan ada bimbingan terkait materi yang harus dipahami dari ini semua, gitu ya. Jadi nanti bisa bertanya, Ustadz, kemarin anak saya sudah dibagikan modul bahasa Inggris misalnya. Sudah dibaca-baca modulnya dari bab 1 sampai bab 2, ternyata ada yang tidak paham beberapa hal, beberapa poin misalnya. Di bab 1 nggak paham ini, di bab 2 nggak paham ini. Nah, nanti bimbingannya ikut, ya. Pas bimbingan itu ikut, ya. Ikut, nah nanti akan diarahkan. Ya. Tanya ke ustadznya, Ustadz, yang ini maksudnya bagaimana, Ustadz? Nah, nanti dijelaskan seperti itu, ya. Jadi menggunakan sistem mandiri seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mata pelajaran tahfidz. Nah, ini tahfidz ini adalah termasuk materi diniyah, ya, atau materi keagamaan yang kita pembelajarannya itu fleksibel, ya, khusus untuk tahfidz kita itu fleksibel. Kenapa Ustadz fleksibel? Karena kita ini pada dasarnya bukan pondok, ya. Kita kan bukan pondok. Kalau kita pondok tahfidz, nah itu beda. Pasti akan ada target tertentu dan yang lainnya, gitu ya. Oh, berarti di PKBM ini nggak ada target, Ustadz. Ada target, tapi kita tidak memaksakan. Ya. Misal ternyata dalam 1 tahun targetnya nggak tercapai, misalnya untuk menghafal 1 juz misalnya, maka tidak ada kemudian dis atau misal yang lainnya, ya. Tapi ketika dilanjutkan ke kelas 8 selesai, maka dia akan dapat syahadat tahfidz dari kita, seperti itu, ya. Tentunya itu setelah selesai ujian. Nah,
Terus mekanismenya gimana Ustaz untuk pembelajaran tahfidz? Jadi tahfidz itu nanti ada yang namanya guru halaqah tahfidz ya, atau tutor khusus halaqah tahfidz. Nah, ustadz atau ustadzah ini yang nanti mengajar halaqah tahfidz ya, dia nanti akan bertanggung jawab. Jadi ikhwan itu sendiri, akhwat itu sendiri ya. Jadi nanti yang akhwat setornya ke ustadzah, yang ikhwan setornya ke ustadz. Nah, kemudian dalam satu pekan itu harus ada yang disetorkan. Satu pekan ya, dari hari Senin sampai hari Ahad. Senin sampai Ahad itu harus ada yang disetorkan. Harus ada setoran, harus ada setoran. Setorannya berapa kali Ustadz? Kalau bisa, kalau bisa jangan terlalu jarang ya. Jadi kalau bisa ya sepekan 2 kali misalnya, atau sepekan 3 kali gitu kan. Setorannya gimana? Setorannya via voice note. Yes, via voice note. Jadi direkam ya, pakai HP direkam, misalnya membaca surat, misalnya menghafalkan juz 30. Kemudian dia lagi ngafalin surat An-Naba misalnya, surat An-Naba. Dia menghafal ayat 1 sampai 5 misalnya. Dia baca ayat 1 sampai 5, direkam, kemudian dikirimkan ke ustadz atau ustadzahnya. Dikirimkan. Nanti sama ustadz atau ustadzahnya direkap. Atas nama ini, hari ini setor surat An-Naba sampai ini, seperti itu. Nanti ketika sudah lengkap satu surat, maka akan dites. Coba membaca satu surat, seperti itu ya. Nah, tesnya ini bisa via video call, WhatsApp ya, atau misal mau bareng sekalian beberapa orang juga bisa. Nanti bisa diatur harinya, seperti itu. Intinya dalam satu pekan itu harus ada yang disetorkan ya. Dan kita tidak istilahnya memaksakan, karena ada beberapa yang daftar di paket C PKBM itu ada yang sudah usianya itu lanjut ya, sudah 30-an, 30 berapa ya, 5 mungkin ya kalau tidak salah. Dan mungkin sudah bekerja fokus dan segala macam ya. Jadi kita tidak terlalu menekan, tapi ketika sanggup maka nanti akan ada penilaiannya dan dapat syahadah khusus. Syahadahnya nanti 2 versi, yang pertama bahasa Indonesia, kemudian yang kedua bahasa Arab gitu ya. Bahwasanya ini telah selesai menghafal juz 30 misalnya. Jadi nanti per juz sudah ada syahadahnya sendiri-sendiri, atau syahadah itu kalau dalam bahasa Indonesianya sertifikat gitu ya. Sertifikatnya sendiri-sendiri. Baik, seperti itu ya tahfidz ya. Jadi tetap setoran ke ustadz atau ustadzahnya. Nanti akan kami bagikan juga siapa sih ustadzah tahfidz, siapa ustadz tahfidznya. Nah, nanti informasinya menyusul bertahap insya Allah, nanti bareng dengan jadwal pelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah semua mata pelajaran terdapat 3 aspek penilaian. Nah, ini 3 aspek penilaian, yaitu kehadiran, UTS, dan UAS. Nah, bagi yang materinya itu, misal, Ustadz, bagaimana kehadiran? Sementara kan nggak live, Ustadz. Misal pelajaran hadis misalnya. Ini misal pelajaran hadis. Ustadznya nggak ngajak ke Zoom, Ustadz. Ustadznya nggak ngajak Zoom. Ustadznya cuma ngirim audio sama PDF. Nanti gimana kehadirannya, gitu kan? Seperti yang saya bilang tadi, nilai kehadirannya bagi yang ustadz atau ustadzanya tidak mengadakan Zoom, maka akan harus memberikan latihan soal di akhirnya. Minimal 2 soal. Ya. Dan siapa yang mengirim jawabannya berarti dia hadir. Seperti itu. Ya. Barang siapa yang mengirim jawabannya berarti dia hadir. Kemudian ada UTS. Ya, UTS seperti yang kita kemarin jalankan di kalender pendidikan, itu UTS juga ada. Ya, UTS juga ada. Kemudian ada UAS. Nah, UAS ini nanti juga ada. Nah, jadi dari kehadiran itu kalau misal yang sistemnya audio, berarti nanti lewat soal itu penilaiannya, yang mengirimkan berarti itu hadir, yang tidak berarti tidak hadir. Kalau misal live, ya live itu kelihatan ya, bisa di absen kalau live ya. Yang ini hadir, yang ini hadir gitu kan, seperti itu. Itu kalau misal live seperti itu. Nah,
Ini tentang mekanisme PKBM SOFA Indonesia. Dan ini berlaku untuk semua program. Baik itu yang paket B, paket C, ataupun kursus PAI. Semuanya sama. Sistemnya sama. Semuanya sistemnya sama. Baik, sampai sini apakah jelas atau ada pertanyaan? Kalau misal ada yang dibingungkan, silahkan tanya. Ya, tidak masalah. Silahkan. Tafadhol, Bapak Ibu sekalian, kalau bingung boleh bertanya, silahkan. Apakah ada pertanyaan? Jelas? Insya Allah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini saya lihat yang di Zoom-nya ini sedikit ya. Yang 3 ini admin gitu kan. Yang hadir itu wali santri hanya 4 ya, hanya 4. Ya semoga nanti yang tidak hadir bisa menyimak rekamannya ya, karena ini termasuk hal penting ya. Nah, baik, ini kita tentang mekanisme KBM ya. Baik, insya Allah itu saja sebenarnya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan oh ya, satu lagi terakhir sebelum sebelum penutupan. Tunggu sebentar, saya akan share screen lagi. Terakhir, habis ini mungkin sudah. Baik, nah mungkin bisa dilihat di sini, nggih. Nah, bisa dilihat semuanya. Di sini ada channel khusus untuk kursus PAI gitu ya. Jadi yang kursus PAI nanti gabungnya ke sini. Yang paket C ya di sini, kemudian yang paket B nanti di sini. Dan ini ada channel umum PKBM SOFA Indonesia. Nanti dibagikan saja ya sama Ustadzah admin. Nanti bisa dibagikan channel umumnya di setiap channel ini ya, di setiap channel program. Ini channel umumnya nanti dibagikan, kemudian dibagikan juga di grup WhatsApp ya. Nah, ini nanti kalau misal ada hal-hal terkait penting yang lainnya juga nanti broadcast umum nanti akan di-share di channel khusus PKBM SOFA Indonesia seperti itu ya. Nah, jadi yang seperti saya singgung tadi ya, ini contoh. Ini grup paket B kan, materi paket B SOFA Indonesia. Nah, di materi paket B ini sudah ada file kan, Kaldik, surat hasil tes, surat penerimaan gitu kan, dan juga surat pengumuman pendaftaran gelombang 2 itu kan. Ini kan sudah ada semua. Jadi file ini tidak akan hilang. Ya, selamanya tidak akan hilang. Kecuali saya hapus. Ya, kecuali saya hapus baru hilang. Seperti itu ya. Tapi ketika sudah diupload ke sini tidak akan hilang. Jadi kalau misal nanti jenengan Bapak Ibu sekalian bingung nyari materi misalnya, kan nanti materinya dibagikan ke sini. Ya, materi pelajarannya dibagikan ke sini. Yang di WhatsApp kok sudah tidak bisa di-download, ya, atau yang di WhatsApp kehapus, misalnya WhatsApp-nya ke reset, maka ke Telegram. Ya, maka ke Telegram ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti di Telegram itu tetap ada, Pak. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Materi bisa diakses selamanya. Baik. Nah, itu saja ya pada malam hari ini. Kira-kira bagaimana? Cukup? Jelas? Atau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi terkait PKBM? Oh ya, saya juga minta maaf ya, karena kita itu mundur ya, tidak sesuai Kaldik. Harusnya dari kemarin itu sudah mulai MOS. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Jelas? Atau ada pertanyaan? Insya Allah jelas. Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Sekran, jazakallah khairan. Oh ya, baik. Kalau gitu kita cukupkan ya. Oke, kita cukupkan. Takutnya kan ada yang capek baru pulang kerja begitu kan. Nah, capek baru pulang kerja. Yang kemarin saya buat survei itu yang di Google Form itu ternyata ada yang kerja dari pagi sampai sore gitu kan. Mungkin malamnya ingin
istirahat dan kumpul sama keluarga. Nah, saya paham insya Allah karena saya juga berkeluarga. Nah, kita akhiri saja ya pada malam hari ini agar tidak terlalu larut, sudah jam 9 juga. Nah, dan nanti rekamannya ini tolong dibagikan ya, Ustazah. Nanti dibagikan di grup masing-masing dan juga di channel Telegramnya masing-masing. Baik, kita akhiri. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau memang penyampaian saya ini kurang dan juga banyak hal-hal yang kurang terkait PKBM Mustafa Indonesia. Ya, semoga Allah bisa menyempurnakan program ini ke depannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan telah bergabung. Ya, semoga diberikan istiqomah dalam belajar dan jangan sungkan apabila ada pertanyaan terkait PKBM Mustafa Indonesia untuk konsultasi. Ya, untuk konsultasi itu jangan sungkan. Nah, baik, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.